Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Edo. Saya Pendeta Ujun. Di program kami yang namanya Ngeteh. Ngobrolin tentang hidup. Ngeteh dulu. Selamat Paskah buat semua yang sedang menyaksikan acara ini, khususnya mungkin Bapak Ibu Saudara Jemaat dan Simpatisan GKI Guntur, juga Pos Jemaat Kopo Permai dan Bakal Jemaat Ujung Berung. Ya, selamat Paskah buat semuanya. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Paskah nih Pendeta Edo. Ya, tentunya dengan suasana yang sangat berbeda ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita mau coba sama-sama sharing apa sih yang kita alami ini, bagaimana kita memaknai Paskah di tengah kondisi yang seperti ini. Kan Paskah tuh biasanya aja kalau misalnya normal nih ya, kalau kita bisa bikin acara di gereja, biasanya kan tuh dari Kamis Putih, lalu kemudian Jumat Agungnya kita Jumat Kudus, lalu Sabtunya kalau Guntur tuh ada istilahnya Sabtu Teduh ya, yang sudah cukup lama dilakukan. Lalu minggunya Minggu Paskah, biasanya mungkin ada drama atau ada hal-hal lain yang khusus yang disiapkan. Nah biasanya dengan begitu aja tuh pamor, kalau mau boleh dikatakan dengan istilah pamornya Paskah itu masih sangat jomplang istilahnya dengan kemeriahan Natal, ya kan? Betul banget. Dengan segala sesuatu yang disiapkan di Paskah itu aja biasanya kemeriahannya, ramenya itu masih kalah jauh dibandingin waktu Natal. Nah ini apalagi dengan kondisi kita nggak bisa kebaktian nih, nggak bisa merayakan Paskah di gereja, gimana nih? Apakah makin tenggelam atau justru kita bisa menghayati sesuatu hal yang lebih besar dengan adanya kondisi seperti ini? Menurut Pendeta Ujun gimana? Betul banget Pak Edo. Kalau kita mau mencoba melihat gitu ya, memasuki bulan Desember aja, suasana Natal itu udah terasa di mana-mana ya. Ya bahkan sebelum Desember ya. Betul, bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah mungkin sudah sibuk dengan pernak-pernik Natalnya. Iya, udah beda lah. Sangat berbeda sekali. Tapi kalau kita ngomongin Paskah kayaknya tidak seperti itu ya, tidak seantusias dalam tanda petik seheboh begitu ya untuk mempersiapkan Paskah. Nah ini menarik, saya jadi ingat bukunya Pendeta Andar Ismail nih, dia pernah menulis satu bab di dalam seri Selamat Paskah. Dia bilang kita harus mengembalikan, kata dia, kemeriahan Paskah. Nah ini menarik sekali. Bukan hanya soal mengembalikan, kata dia, tapi memulihkan kembali, memulihkan kemeriahan Paskah. Nah yang menarik lagi, kemeriahannya itu bukan dalam hal pestanya nih Pak Edo, bukan soal dirayakan secara besar-besaran, dirayakan meriah gitu ya, meriah, bukan seperti itu, tapi lebih ke mengembalikan makna dan keagungannya. Dan menurut saya di momen-momen kita diam di rumah ini, karena kita memiliki banyak waktu, kita memiliki sarana yang juga memadai, misalkan untuk beribadah, baik itu secara online maupun ibadah keluarga, ruang untuk mengembalikan atau memulihkan, lebih tepatnya memulihkan keagungan Paskah ini, menurut saya kita bisa berkesempatan untuk lebih dalam memaknainya, seperti itu. Lebih terbuka lah ya harusnya lah ya malahan. Betul. Kalau Pendeta Edo sendiri gimana nih? Ya kalau misalnya kita kan, kalau biasanya tuh bedanya Natal sama Paskah itu, di Paskah kita lebih banyak, khususnya sebelum Paskah itu, kita lebih banyak membawa jemaat untuk bisa merefleksikan. Ya kan, misalnya gimana Kamis Putih itu biasanya seputar pembasuhan kaki, atau misalnya perjamuan Yesus dengan murid-muridnya gitu ya, atau Getsemani gitu kan, kita mengajak supaya jemaat tuh
ya setidaknya ada refleksi yang bisa mereka rasakan dari suasana di hari itu. Nah ini kita rasanya nggak perlu istilahnya nggak perlu media, nggak perlu ilustrasi untuk bisa merefleksikan, karena ya kita ada di kondisi itu, sepi gitu ya. Lalu kemudian kita nggak jauh lah dari keramaian, lalu juga ya kita aja misalnya di rumah ya sekeluarga kita aja gitu. Jadi bener-bener beda, dan harusnya dengan kondisi ini nih kita bisa bener-bener merasakan gitu. Wah kalau misalnya kita melewatkan kesempatan itu rasanya kok sayang banget. Ya mungkin aja ketika kita di gereja kita lebih tertujunya tuh pada mau bikin apa nih kira-kira ya Guntur nih bikin apa nih, bikin drama kah, bikin paduan suara atau kelompok musik yang mengisi dengan baik atau apa. Tapi dengan nggak adanya itu kan kita aja sendiri yang bersama-sama dengan keluarga setidaknya untuk merasakan itu, dan harusnya sih bisa lebih dalam gitu, karena kita benar-benar menghayati ini loh karya Kristus tuh untuk kita, apalagi di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Mestinya benar-benar lebih dirasain lagi bagaimana baik kematian maupun kebangkitan Kristus tuh memang ditujukan ya untuk kita gitu. Ya, jadi dengan kita berada di kondisi seperti ini, kita lebih terbuka gitu ya untuk benar-benar memaknai, untuk menyelami makna Paskah itu sendiri. Ya, intinya jangan sampai walaupun kita nggak merayakan di gereja, tapi kita jadi nggak memaknai apa-apa gitu. Mungkin malahan ya ngeluh atau takut, malah nggak ada gunanya. Justru kita nggak tahu ini sampai kapan. Nah momentum kebangkitan Kristus inilah nih yang nggak kebetulan nih, di tengah-tengah pandemi ini kita berjumpa dengan momentum Paskah, ya harusnya bisa kayak nge-recharge kita gitu, bisa kayak ngasih kekuatan tambahan. Oh iya, kita harus terus bergerak nih, kita harus optimis, kita harus semangat, kita nggak bisa hanya berdiam diri atau larut dalam ketakutan, dalam kebingungan, tapi tentu Tuhan ingin untuk kita bangkit juga gitu bersama dengan Kristus yang bangkit untuk kita. Jadi Paskah yang dimaknai dengan baik itu memberikan kita kekuatan juga untuk melanjutkan kehidupan ini gitu ya Pendeta Edo ya. Rasanya kita cukupkan dulu nih ya, kita mungkin masih seru singkatnya, tapi nantilah kita sambung lagi karena nggak bisa terlalu lama juga. Mungkin Pendeta Ujun akan tutup. Ya, mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kami, yang Tuhan berikan buat kami, khususnya di momen Paskah ini. Kami boleh benar-benar memaknainya dengan baik, khususnya di tengah pandemi yang masih kami alami ini. Jangan biarkan Tuhan kami tenggelam di dalam perasaan ketakutan kami, tetapi sungguh melalui Tuhan yang bangkit, kami pun boleh bangkit dari keadaan kami sekarang. Kami boleh terus-menerus melihat Tuhan melalui banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dengan berbagai kegiatan, berbagai aksi yang boleh kami lakukan, yang tentunya semuanya itu mendatangkan kebaikan bersama, mendatangkan pengharapan. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami semuanya. Kami mengingat mereka yang terus mengupayakan kebaikan, baik itu pemerintah, tenaga medis, agar Tuhan menolong senantiasa mereka. Kami juga mengingat mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang terus berjuang di dalam kehidupan ini. Tuhan juga yang menguatkan dan terus memberikan pengharapan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di konten ngeteh ngobrolin tentang hidup.